Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Guspin di mana saja berada. Tema kali ini yaitu sosmedmu surga atau neraka. Sahabat Guspin di mana saja berada. Di zaman ini kehidupan manusia hampir tidak pernah lepas dari sosial media atau sosmed. Hidup tanpa sosmed di dunia yang canggih ini bagaikan makan sayur tanpa garam. Keakraban dengan sosial media inilah yang mendorong seseorang selalu memperbarui status di akun yang mereka punya. Untuk setiap keadaan dan peristiwa yang dialami, dibagikannya pada orang seluruh dunia melalui sosial media. Sahabat Guspin di mana saja berada, ketahuilah bahwa ketenaran sosial media di zaman kita ini telah dikabarkan oleh hamba Allah yang paling benar ucapannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah juhurul kalam, tersebarnya pena sosial media. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pena tersebut adalah tersebarnya tulisan-tulisan dan status-status di media sosial secara masif. Sahabat Guspin di mana saja berada, marilah kita renungkan perkataan Rasul sekitar 15 abad yang lalu telah terbukti, di mana sosial media kini menjamur dan menghabitat pada sebagian besar penduduk dunia. Maka sepantasnya bagi setiap muslim yang mau berpikir dan merenungkan faedah dari hadis tersebut akan merasakan bertambahnya keimanan dalam dadanya. Betapa tidak ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang sosial media dan itu terbukti di zaman ini, maka benar pula sabda beliau mengenai adanya siksa kubur, adanya fitnah kubur, adanya pertanyaan kubur, adanya hari kebangkitan, dan adanya hari pembalasan. Maka semua itu akan terjadi karena setiap ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Najm ayat 1-4 yang artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat, tidak pula keliru, dan tidaklah yang ia ucapkan itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan padanya. Oleh karena itu, sudah semestinya dengan keberadaan sosial media ini kita menjadi lebih beriman dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Karena setiap yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah benar dan pasti terjadi. Sahabat Guspin di mana saja berada,
Sosial media merupakan media yang dapat membuat kita mendapat siksa kubur, nikmat kubur. Sosial media pula lah yang menjadi wasilah media untuk memasukkan kita ke neraka atau ke surga. Ia bagaikan pedang bermata dua. Barang siapa tak pandai mengambil manfaatnya, pastilah ia akan terbunuh karenanya. Maka dari itu, seorang muslim yang di zaman ini tidak pernah bisa lepas dengan sosial media harus mengetahui adab-adab dalam menggunakan sosial media. Yang diantaranya pertama, mengingat bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Tidak ada yang melarang penggunaan sosial media. Namun kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus terlalu dalam kelalaian manfaatnya sosial media. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda yang selalu berpuasa di siang hari dan selalu qiyamul lail dari ba'da isya hingga menjelang subuh. Kabar ini sampai pada Rasulullah SAW, maka beliau menasihatinya, sesungguhnya bagi dirimu, keluargamu, dan tubuhmu ada hak atasmu yang harus engkau penuhi. Maka berikanlah masing-masing pemilik hak itu haknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Darda yang kerajinan ibadah. Lalu bagaimanakah kiranya nasihat beliau pada kita yang kerajinan berinteraksi dengan handphone kita? Jika qiyamul lail seperti Abu Darda saja tidak bisa melegitimasi penelantaran hak, maka apalagi dengan kesibukan berinteraksi dengan handphone. Dari Abu Barja Al-Islami, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua kaki seseorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai: satu, umurnya di manakah ia habiskan; dua, ilmunya di manakah ia amalkan; tiga, hartanya bagaimana ia peroleh; dan empat, di mana ia infakkan; dan lima, mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat Gusmin di mana saja berada, tak mengapa kita mempunyai beberapa grup dalam suatu akun sosmed seperti Facebook, TikTok, Snack, video, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya. Asalkan kita pastikan ada manfaatnya. Namun jika grup-grup tersebut hanya berisi komen-komen tertawa, emotikon, dan jempol belaka, atau bahkan cenderung hal-hal haram lainnya, menge-share film-film porno, gambar-gambar porno, dan lain-lainnya, maka delete-lah segera grup tersebut. Masih ingatkah kita akan hadis dari Abu Hurairah? Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan. Sahabat Gusmin di mana saja berada, salah satu tanda Allah berpaling dari kita adalah Allah biarkan kita sibuk mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Kita tidak diberi taufik dan hidayah untuk melakukan kebaikan. Terdapat suatu kisah inspiratif. Suatu hari Imam Malik ditanya, berapa umurmu, wahai Imam? Imam Malik pun menjawab dengan tegas, uruslah dirimu sendiri. Lihatlah bagaimanakah kesungguhan Imam Malik dalam menjaga waktu. Beliau tidak mau menjawab pertanyaan yang tidak ada manfaat akhiratnya, tidak mengandung ilmu. Dan kisah ini juga mengajarkan pada kita untuk tidak overkepo terhadap kehidupan orang lain. Masih banyak aib yang perlu diperbaiki. Masih banyak kitab yang belum kita pelajari. Bagi seorang muslim, waktu itu sangatlah mahal, sehingga muslim yang baik keislamannya akan meninggalkan kegiatan di sosial media yang hanya sekedar like dan dislike dan hura-hura dengan teman-teman yang tidak bermanfaat tanpa nebar faedah dan kebaikan.
Maka mari kita bagikan waktu kita dengan bijak agar hisab Allah pada waktu kita lebih ringan. Yang kedua, menanamkan kuat-kuat di benak kita bahwa setiap postingan, komen, kopas, dan share kita di sosmed akan dihisab semuanya dan tak ada yang terluput olehnya. Karena Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk selalu mencatat setiap perbuatan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Qaf 18, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kontrol jari kita agar tidak terlalu mudah memposting, berkomentar, copy paste, dan men-share dan diam adalah salah satu cara terampuh untuk mengontrolnya. Karena jari di dunia sosial media bagaikan lisan di dunia nyata. Dari Abdullah bin Am, Rasulullah SAW bersabda, seseorang muslim yang baik adalah yang membuat kaum muslimin yang lain selamat dan dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seseorang yang benar-benar berhijrah adalah yang meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, ingat, di zaman yang penuh fitnah, semakin banyak komen, maka semakin lama hisab kita di akhirat kelak. Dan semakin banyak aktivitas tanpa manfaat, maka akan semakin banyak pertanyaan Allah pada kita. Karena di sosial media tidak ada yang gratisan, walau online pakai wifi atau bonus pakai internet. Semakin banyak teman kita yang menerima berbagai bentuk tulisan kita di sosial media, dan tulisan tersebut adalah tulisan yang salah, maka kelak semua teman kita akan menyalahkan kita ketika di akhirat. Yang ketiga, ketika kita akan masuk dunia sosial media, maka jangan lupa pasang niat. Niatkan semua karena Allah. Niatkan untuk menjalin tali silaturahmi. Niatkan untuk berbagi faedah yang disampaikan oleh para ustadz dan lain-lainnya. Demikian kultum singkat tersebut. Semoga kultum ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.